Seperti yang sudah kita semua tahu, pada akhirnya Shin Tae-yong kini sudah tiba di Indonesia beberapa waktu yang lalu, di mana dirinya tak sendiri karena ditemani oleh beberapa stafnya yang juga berasal dari Korea Selatan. Salah satu staf tersebut adalah Yong Ki-hun, staf yang nantinya bakal menjadi asisten terbaru dari Shin Tae-yong, di mana dirinya ditugaskan untuk melatih striker-striker timnas Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, Yong Ki-hun langsung bekerja. Hal itu terbukti saat dirinya terlihat menonton pertandingan di Liga 1, sebuah pengalaman yang langsung membuat Yong Ki-hun memiliki kesan tersendiri tentang Indonesia. Lantas kesan seperti apa yang dimaksud, berikut informasinya. Beberapa waktu yang lalu Shin Tae-yong secara mengejutkan mengajak Yong Ki-hun untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Yong Ki-hun sendiri diajak untuk mengatasi permasalahan di lini depan tim Garuda, karena seperti yang kita tahu lini depan timnas Indonesia masih dianggap sebagai posisi terlemah selama ini. Buktinya Indonesia selalu mengalami kesulitan mencetak gol terutama saat melawan negara-negara kuat. Maka dengan hadirnya Yong Ki-hun diharapkan lini depan timnas Indonesia makin gacor, dan membuat Indonesia meraih hasil positif di setiap pertandingannya, terutama saat berlaga di round ketiga. Seperti orang Korea pada umumnya, Yong Ki-hun tak mau santai begitu saja, di mana diketahui ia langsung bekerja dengan timnas Indonesia. Berhubung pemain timnas belum berkumpul, Yong Ki-hun mencoba mencari cara lain. Cara yang dimaksud adalah dengan mengenal sepak bola Indonesia lebih dekat, karena jika sudah mengenal, Yong Ki-hun bisa menerapkan tindakan sesuai dengan kultur sepak bola yang ada di Indonesia. Kaget dengan suara imam salat di stadion. Salah satu cara agar bisa lebih cepat mengenal sepak bola Indonesia adalah dengan menontonnya secara langsung, dan hal itu dilakukan oleh Yong Ki-hun bersama satu asisten Shin Tae-yong lainnya, dan momen itu terjadi saat Yong Ki-hun menghadiri laga antara Semen Padang melawan Borneo FC di Stadion PT IKA. Saat menonton itulah sebuah pengalaman baru akhirnya dirasakan oleh Yong Ki-hun, di mana dirinya mendengar suara imam salat yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, sebuah pengalaman yang tentunya belum pernah ia rasakan saat berada di Korea. Kaget dengan adanya VAR di Liga 1. Suara imam salat yang membuat Yong Ki-hun terkesan adalah penerapan VAR di Liga Indonesia. Menurutnya Liga Indonesia telah melakukan sebuah terobosan dengan tujuan untuk menjadi lebih baik. Sebagai tambahan info saja, pada musim ini Liga Indonesia memang sudah mulai menerapkan VAR di setiap stadion, dan hadirnya VAR sejauh ini telah membantu wasit untuk membuat sebuah keputusan agar nantinya tidak ada tim yang merasa dirugikan. Heran dengan gaya permainan di Liga Indonesia. Setelah menonton pertandingan Liga 1, Yong Ki-hun tentunya memiliki kesan soal bagaimana gaya bermain di Liga Indonesia. Menurutnya Liga Indonesia memiliki tempo yang cepat namun pola permainannya masih belum jelas. Selain itu adanya banyak pelanggaran juga membuat Yong Ki-hun heran karena dengan begitu pertandingannya jadi lebih sering berhenti. Yong Ki-hun kemudian mengaku jika sepak bola Indonesia sangat berbeda dengan yang ada di Korea. Janji Yong Ki-hun bersama Indonesia. Kini Yong Ki-hun menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia kemudian berjanji untuk memberikan yang terbaik demi timnas Garuda. Namun tantangannya saat ini adalah memperbaiki kualitas striker-striker lokal potensial yang dimiliki Indonesia.
Selain striker lokal Yong Ki-hun juga harus memperhatikan striker Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri, seperti contohnya Ragnar Oratmangun hingga Rafael Struijk. Setelah diperhatikan tinggal bagaimana cara Yong Ki-hun memaksimalkan bakat-bakat dari pemain tersebut agar bisa menjadi mesin gol bagi timnas Indonesia. Tugas berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah bergabung dengan timnas Indonesia, Yong Ki-hun pastinya langsung mendapatkan tugas yang berat. Tugas yang dimaksud adalah bagaimana caranya agar penyerang Indonesia bisa diandalkan untuk mencetak gol, dan misi itu bakal semakin berat karena setelah ini lawan dari timnas Indonesia adalah raksasa-raksasa dari Asia, seperti pada bulan September mendatang saat Indonesia harus bermain melawan Arab Saudi dan Australia. Kini menarik dinantikan kerja keras yang bakal dilakukan oleh Yong Ki-hun. Sebagai fans Indonesia, kita hanya bisa berharap agar semuanya berjalan dengan baik dan sesuai rencana, dan semoga saja Yong Ki-hun bisa dengan cepat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para penyerang Indonesia agar nantinya menjadi andalan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.